lebih banyak mana ilmunya? Dewasa atau anak-anak? Dewasa. Anak-anak sama orang dewasa lebih banyak mana uangnya? Yang dewasa, kecuali mungkin Rafathar atau Cipung mungkin ya. Agak pengecualian sih memang ya. Tapi kalau misalkan secara umum mayoritas ya memang kebanyakan uangnya orang dewasa. Tapi tetap aja kita bisa jadi lebih sulit bahagia. Kemarin sempat kajian di SCBD, kan gedung tinggi semua gitu. Datang teh orang dengan pakaian perlente, turun dari mobil mewah, terus sepatunya seharga sepeda motor, jam tangannya seharga 3 buah rumah. Kan ada kan jam tangan seharga itu, tapi tetap senyumnya pahit, nggak tahu mikirin apaan. Ya. Mikirin ya Allah nggak tahu lah ya apa yang dipikirkan. Coba lihat anak-anak kita ya, mau resesi 2023 nih, mau dolar naik ya, tetap ya udah ya. Kenapa mereka bisa kayak gitu, kita tidak bisa? Sederhana, anak-anak itu belum ada pesaing-pesaing Allah di hati. Meskipun mereka juga belum ngerti sih ibadah itu gimana ya, fikihnya seperti apa, belum belajar gitu ya, belum ngerti. Dan kita ya makin gede, oh gini ya rasanya punya duit enak, oh gini ya rasanya punya jabatan enak, seolah-olah itu akhirnya menjadi pesaing Allah di hati kita, bahkan jadi penentu kebahagiaan. Percuma lah saya gajian hari ini, bahagia saya mah nanti kalau rumahnya udah segede dia tuh. Saya mah bahagia nanti kalau mobilnya udah sebagus dia. Jadi wah menderita terus. Kenapa mesti kayak gitu? Dan dulu teh kita pernah kecil, Bapak lahir nggak langsung segede gini semua, kena orang. Ya, berarti kita pernah juga jadi manusia yang bahagianya tanpa alasan. Tapi salah satu kerennya Islam itu melepaskan manusia dari perbudakan. Dulu perbudakan secara nyata, manusia diperjualbelikan. Sekarang manusia juga diperbudak, Pak, tapi oleh keinginannya sendiri. Ya. Jadi lepas, padahal jujur-jujuran ya, sekali lagi. Kita punya keinginan tidak? Ya, banyak banget ya, alhamdulillah. Allah punya keinginan tidak? Allah punya, Allah ingin kita selamat ya. Maka dari akil balik hingga detik ini, mari kita jawab dengan jujur. Kita sudah lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Keinginan diri sendiri. Terus ada yang udah ngejar keinginannya diri sendiri bertahun-tahun, karena hidup sudah bertahun-tahun juga ya. Lalu bahkan ada yang telah mendapatkan yang diinginkannya. Dia pengen kaya, akhirnya jadi kaya, pengen viral beneran viral, pengen punya jabatan, akhirnya dapat jabatannya. Setelah tercapai pun jawab, apakah dia telah menjadi manusia yang bahagianya abadi tanpa pernah kecewa dan sedih sedikit pun? Enggak, masih ada ngeluhnya juga. Ya. Maka ya gitulah ya manusia ya. Perlu berapa kali patah hati, sedih, kecewa lagi, baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Kita ngejar yang kita suka terus ya terus lah, gimana nih? Udah dikejar terus yang disuka tapi belum bahagia juga, terus kapan baru mau mulai? Iya juga ya. Ya, kan Bismillah lah. Dan untuk mengarah kepada sana, ya tadi hijrah. Kalau dulu memang hijrahnya secara bahasa ya berpindah, yang dulu memang pindah beneran. Nabi dari Mekah ke Madinah. Kalau sekarang kita nggak harus pindah tempat beneran, bisa tetap di sini saja, tapi yang berhijrah ya semuanya, perbuatannya. Jadi yang tadinya melakukan yang Allah tidak suka, jadi Allah suka. Siapa yang untung? Apa Allahnya dapat komisi setiap kali ada hamba yang sholat? Enggak, tapi pelaku ketaatan. Satu dunia kafir dan maksiat semua, apakah Allah rugi? Enggak, yang rugi pelakunya. Makanya kata salah satu istilah dosa di dalam Al-Quran itu pakai katanya zolamtu nafsi, zolim kepada diri sendiri. Karena yang rugi si pelakunya. Jadi kalau udah benar-benar Allah ya udah Bismillah segala plong, nolongin orang, dia malah membalas air susu dengan air tuba, ya dia atau yang rugi. Masa dia yang jahat, kita yang dihukum sama Allah? Gak masuk akal ya. Udah gitu, setelah dia yang jahat, dia yang berbuat zalim kepada kita, di dalam Islam kan yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang dia jahat, zalim, lumayan transfer pahala ya. Dia habis pahalanya, lumayan diangkut dosanya sama dia. Tapi udah ditolong dia malah nyebelin. Ya dari awal berbuat baik bukan supaya dia suka, tapi
biar Allah suka. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Celaka. Apa artinya satu dunia benci tapi Allah sayang? Celaka. Ya. Tapi kok kelakuannya nggak tahan, itu nyebelin banget. Meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Enak kan, lempeng, dan nggak terima. Dan aslinya kita itu jujur nggak kenal sama diri sendiri. Nah di sini mah rumah sakit nih, tapi saya pengen coba tanya ya. Ada yang tahu berapa jumlah giginya di dalam mulut Anda tangan? Gitu nggak? Gigi? Mana dokter gigi? Ada berapa gigi manusia? Gak pernah gitu. Ada yang jawab, saya mau dua. Ternyata udah nenek gitu ya. Gampang gitu ya, 1, 2 gitu. Tapi maksudnya apa sih kok? Maksudnya kita tuh gak kenal sama diri sendiri ya. Gak kenal sama diri sendiri, gak kenal kapan jumlah rambutnya berapa, panjang ususnya berapa ya, panjang pembuluh darah ya, masa jenis paru-paru, Masya Allah ya, tambah rugi. Tapi kalau kayak misalnya 5 tahun ke depan nasib saya seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa, meninggalnya tanggal berapa, nggak tahu. Terus udah amat kita tidak tahu, lalu ketika yang Maha Tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita so tahu, itu sempurna penderitaan gitu ya. Ya Allah, yang paling tepat bagiku itu yang ini. Padahal kata siapa yang paling tepat yang ini? Kadang suka dibilang, kamu tuh jangan kekanak-kanakan dong. Jadi bisa jadi kita yang kekanak-kanakan dong. Anak-anak kayak gimana? Pengennya makan apa? Doyannya makan apa anak-anak? Permen, coklat. Ya, yang jawab apa tadi? Nasi bungkus. Sederhana ya anak-anak. Insya Allah. Ya, sukanya ya anggaplah permen ya, coklat. Terus dia udah makanin permen terus sampai giginya sakit. Tapi udah giginya sakit masih minta permen ke ibunya. Dikasih nggak, Bu? Enggak. Terus dia ngambek, mama mah jahat, beli gelang emas baru bisa. Tapi permen nggak dibeliin, aku mau minggat dari PAUD. Ya anak PAUD deh. Tengah siang tengah hari bolong dia lapar, pulang lagi lapar. Kayak gitu, tetangganya ngeliat, kok anaknya minta permen nggak dibeliin, ibu benci ya sama anak ibu. Ibu nggak ngebeliin karena benci atau sayang? Ya. Nah kalau misalnya kita ada doa yang belum dikabul, padahal udah minta ke Allah, bisa jadi pertolongan itu. Kitanya aja yang segala mengukur bahagia dan nikmat itu pakai kacamata kita, pakai ukuran kita. Ya. Padahal ya sekali lagi kata siapa yang kita suka itu baik. Ya. Banyak hal-hal yang bisa disyukuri. Izin ya. Kemarin ini ceritanya kacamata Teh Yuda, tahu Teh Yuda? Istri saya ya. Lalu apa sih namanya, tatakan hidungnya tuh patah. Ada istilah khususnya nggak sih? Saya mah nyebutnya tatakan hidung ya, yang ada suka bulat-bulat nemplok di hidungnya tuh. Oh, nospen. Ada istilahnya. Oh, keren dia bahasa Inggris gaya. Ya tatakan hidungnya patah, jadi kan tajam. Kalau dipakai kan ya lecet lama-lama. Terus udah gitu teh mau ngebeliin, tapi teh nggak sempat waktu itu teh pulang dari Jambi kalau nggak salah. Nyampe juga udah jam 7-an, langsung dijemput ke Bekasi. Kajian di Bekasi 8:30 sampai setengah 10. Jam 10 akhirnya dijemput sama yang dari Majalaya, Bandung. Nyampe Bandungnya jam 3. Jam 3 tidur sebentar, bangun subuh, jam 7, jam 8-nya udah ada kajian lagi di Bandung. Dan sebentar terus ke Garut, satu kajian, malamnya ke Bandung lagi. Terus besoknya harus sudah berangkat lagi. Oh, rujit lah pokoknya ya. Lagi diujinya, tahu rujit? Rusak melejit. Terserah saya gitu ya. Jadi gitu, pokoknya waktunya nggak ada, padahal istilah insya Allah rezeki mah dititipin Allah buat belinya ada. Udah gitu, dengan segala macam udah mau kacamata yang makin gak enak, udah gitu nggak ada waktu buat ngebeliin atau ngebenerin. Tahu-tahu kacamatanya hilang. Mana ya, dicari di koper nggak ada, di tas nggak ada. Tahu-tahu ada yang WA,
Ini saya kemarin ngejemput dari Bekasi, dari bandara ke Bekasi, kacamatanya ketinggalan di mobil. Terus karena saya lihat patah, ini sudah saya betulin, dipasangin yang baru. Ini mau dipaketin kemana? Oh gitu caranya orang. Kata orang itu mungkin, oh bagaimana dengan kacamata? Uangnya ada tapi waktunya tidak ada. Tenang, akan diaturkan dengan skenario terbaik. Dibikin ketinggalan, jadi selesai ya. Gitu ya, tenang pasti. Cuman awalnya kita bisa jadi nggak suka, udah maju ini mana hilang gitu ya. Jadi malah tambah seolah tidak enak padahal pertolongan ya. Jadi terima kan, kadang yang bikin kita paling menderita seperti tadi nggak mau hijrah ya kan, tidak terima dengan ketentuan Allah ya. Tidak ingin terlihat membesar, setiap kali foto tahan nafas ya, kan capek ya. Setelah selesai menahan nafas berhasil ternyata asing, tapi di foto wajahnya terlihat membiru kan kurang oksigen ya. Kalau perempuan ini kadang kalau foto tuh suka diulang lah, meskipun saya nggak paham kenapa mukanya nggak berubah ya padahal. Tapi coba survei ya, ibu foto 10 orang, yang 9 senyumnya sempurna tapi ibu merem sendiri, mau diulang nggak? Itu alasannya. Foto kedua yang 9 merem tapi wajah ibu sempurna senyumnya. Itu yang diposting ya. Egois kalian. Gimana ya, coba lihat dong fotonya, bagus kok. Bagus apa? Gue malah begini. Karena yang jadi patokan ternyata alhamdulillah ya. Gak apa-apa lah, untuk HP-nya gak mincet. Punya sendiri, tenang aja. Tapi udahlah, tenang lah. Gak ada sesuatu yang memang udah jalannya dari Allah begitu. Contoh menjadi tua, tenang ya bu, jangan takut jadi tua. Kenapa? Udah jadi, gak bisa mundur lagi ya. Gak perlu berkata, si Koko mau gak tahu dulu waktu ibu muda pakai seragam SMA tuh lucu tahu. Percaya. Tapi kalau ibu pengen lebih lucu, saya ada ide. Ibu pakai lagi seragam SMA-nya sekarang. Ya. Alhamdulillah. Udah ya. Nah, tidak ada yang sia-sia. Setiap perbuatannya yang penting jadi amal soleh, Allah suka, selamat. Kadang kita kasihannya anak-anak di Suriah, di Palestina kena ledakan, bisa jadi kebalik ya. Karena mereka mah umur 5 tahunan, 10 tahunan tuh belum akil balik tuh, tapi udah hafal 5 juz minimal ya. Jadi mereka teh saking Allah sayang kayaknya, jadi udahlah gak usah lama-lama di dunia, sok segera pulang ya. Bisa jadi kita bilang kasihan ke mereka, aslinya mereka lagi kasihan sama kita. Itu ngapain ya si Koko hidup lama di Indonesia tapi gak jadi amal soleh, pidosain, buat apa hidup lama-lama tapi gak pidosain, gak ngerti. Ada lagi misalkan sebel, nah orangnya bikin kalau ngeliat dia bikin selalu merasa sebel. Dalam bahasa Sunda tinggal ditambahkan tika sebelen ya. Ada lagi cabok tuh tampar, tiap kali ngeliat muka dia kayak pengen nampar, jadi sebutnya pijaboke. Lupakan informasi tidak penting ini biar nggak terlalu tegang, tapi ya udah yuk hijrah. Beneran kan? Kalau emang kehidupan kita sebelum hijrah sudah jadi kehidupan yang baik, ngapain kita kepikiran untuk berhenti ya? Kok tapi boleh nggak aku nanti hijrahnya nanti sehari sebelum mati misalnya ya, diampuni nggak ya sama Allah? Diampuni beneran ya, tapi asal taubat asal diampuni. Tapi kan masalahnya satu, siapa yang menjanjikan kita hari esok itu ya? Aku mah nanti besok aja tobatnya. Siapa yang menjanjikan mau hari esok masalahnya? Yang lagi bicara ini pun 5 menit lagi nggak tahu masih ada apa enggak ya, nggak tahu. Sama orang pengen segera mengakhiri juga, kata Allah nggak bisa berakhir, nggak bisa. Ada orang udah tiduran di rel, keretanya lewat masih nggak mati karena salah rel ya, di rel sebelah salah rel. Jadi pas dia pindah ke rel sebelahnya ya kalian udah balik lagi, udah ganti ya. Jadi nggak mati.
Tenang. Salah satu alasan kita masih hidup hingga detik ini adalah salah satu paling kuatnya Allah nungguin tobat kita. Ya, kata Allah di surat Fatir surat 35 ayat terakhir ayat 45 pas pojok kiri atas sebelum Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kata Allah, kalau sekiranya manusia itu berbuat dosa kontan balasannya segera detik itu juga, maka kata Allah tidak tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi. Berarti dua maknanya. Satu, tidak ada yang luput dari kesalahan. Dua, dosa sekecil apapun layak Allah matikan sejatinya. Kenapa masih ramai begini? Walakin yu'akhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka bila jadi bersama sampai waktu yang ditentukan. Ya. Jadi mau apapun gimana masa lalunya, udah tenang aja. Kalau Allah emang udah benci, udah Allah matiin kok detik itu juga. Kenapa kita masih ramai? Ya udah, Allah nungguin tobat kita. Ya. Kalau ke orang sama, kok saya ngelihat dia maksiat nih kok. Ini bahkan saya rekam tuh. Lihat kan dia maksiat kan, dia nerakanya kira-kira belah mana ya kok. Kadang nanya tinggal nanggung-nanggung ya. Sederhana, itu yang kamu lihat maksiat, sekarang masih hidup nggak? Masih sih. Oh ya udah, berarti kata yang punya langit dan bumi aja Allah masih kasih kesempatan. Apa hak kita menghakimi? Yang kayak gitu tuh pasti ke neraka. Kayak gitu tuh pasti nggak akan diampuni. Padahal yang ngomong gitunya ini hamba yang layak Allah matikan juga oleh Allah. Karena dia juga pasti punya kesalahan. Nah, Sofia yang membangun aja. Ya, masalahnya seperti apapun, kalau Allah memang udah benci, udah selesai. Tapi kita masih ada karena tadi Allah nungguin tobat kita. Yang kedua, kenapa kita masih ada sampai detik ini? Ada salah satunya juga rezeki yang sudah Allah tentukan harus kita terima, milik kita, itu belum kita terima semua. Kan di kitab hadis Arba'in yang nomor 4 misalkan hadis yang dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bercerita kan di dalam perut ibu. Nah ini Nabi ngomongnya 14 abad yang lalu, ada SPOG kan sih? Hadis Abzim kan ternyata kata Nabi 40 hari pertama dia masih berupa nutfah, 40 hari kemudian dia berubah menjadi alaqah, ada 40 hari kemudian yang berubah menjadi mudghah. Sebelum di zaman belum ada USG, belum ada apapun di saat itu ya. Masya Allah. Dan ketika sudah 40, 120 hari, berarti dibagi sebulan 30 hari, berarti kan 4 bulan. 4 bulan itu lalu Allah menyuruh malaikat meniupkan ruh. Nah di situ berikut disertakan adalah ditentukan rezekinya. Ya. Maka mau terkapar pun dia udah nggak bisa apa-apa, kata Allah masih ada rezekinya, masuk tuh pasti lewat infus atau lewat mana. Sebenarnya ada kisah kayak gini, kemarin baru kami cerita. Ada orang jatuh ke sumur, udah gitu minta tolong. Alhamdulillah ada yang lewat terus nolongin, turunin timba, naiklah dia manja. Ditenangin dulu, dikasih minum segelas susu. Akhirnya ditanyakan setelah tenang, "Hai kamu kenapa bisa jatuh?" "Gak tahu ya, saya tadi cuma berdiri di sini nih di Braga ini." Jatuh lagi. Ya, tapi jatuh yang kedua mati. Ya. Udah gitu kata lama yang menyaksikan hal itu, mereka bilang, orang itu masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe di tempat matinya pun harus naik dulu menjemput rezekinya, baru dia boleh mati. Jadi kadang kita mencegah hijrah tuh kadang gara-gara gimana nih rezeki. Kemarin tuh podcast diminta untuk acara ini, ya adalah artis hijrah gitu. Dulunya berpakaian kurang bahan, sekarang cukup bahagia, alhamdulillah. Ya, dan cerita tuh masya Allah, alhamdulillah akhirnya tenang. Tapi kan begitu cerita, salah satu kekhawatirannya, nanti saya nggak laku kalau misalkan harus menutup aurat. Orang ini lagi cantik-cantiknya gitu istilah. Ya, maka kadang orang salah konsep bicara rezeki itu, dikiranya kalau ngelakuin yang Allah nggak suka kayaknya dapat lebih banyak kali ya. Contoh, aduh gaji sebulan segini, ini kalau nggak sambil korum nggak dapat nih lebih banyak, mana harus ada kebutuhan misalkan kayak gitu ya. Maka sejatinya masalah rezeki itu, kalau kata Allah di bulan itu si Koko misalkan ya, si Denis di bulan ini si Denis ini misalkan rezekinya 1 miliar misalkan ya, maka mau dicari dengan cara halal atau haram sekalipun pasti segitu.
Kita kan ngiranya kalau aku ngelakuin yang haram kayaknya lebih banyak kali ya. Enggak, pasti segitu. Ya. Salah satu landasannya ini ada kisah dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu an. Beliau satu ketika minta anak kecil, nah ini tolong dibersihkan pelana kudanya, ditinggal sholat dulu ya. Beres sholat, kudanya mah ada, tapi anak kecilnya sama pelana kudanya hilang. Ya udah dicarilah, udahlah beli lagi aja. Datang ke toko pelana kuda, dilihat, kayak kenal tuh pelana kuda. Ditanyakan ke yang punya, Bapak punten, gak punten juga sih, di sana kan di Arab ya. Ini mah misal bahasa kita aja. Pak punten, itu Bapak tadi yang itu dapat dari mana? Oh tadi ada anak kecil jual. Nah ditanyakan, Pak boleh saya tahu nggak? Tadi Bapak ngasih berapa tuh ke anak kecil itu? Dijawab kan, 1 dirham. Kata Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, setelah aku selesai sholat juga pengen kasih 1 dirham ke anak itu. Jadi anak itu ngerasa kalau dicuri dapat uangnya lebih cepat, bisa lebih besar. Ternyata enggak, dapatnya segitu juga. Tapi bedanya apa? Kalau dicuri dia dapatnya 1 dirham plus dosa. Tapi kalau tidak dicuri dia dapatnya tetap 1 dirham plus pahala. Mana yang lebih untung? 1 dirham plus pahala. Ya, tenang aja. Ya, tidak cukup yakin. Karena kalau misalnya ya aslinya kayak koruptor, kita tahu sih korupsi itu nggak boleh. Makanya mereka nggak ada yang pernah update status kan. Alhamdulillah hari ini telah berhasil kumakan uang rakyat itu 1 miliar. Nggak ada kan? Nggak ada. Karena memang ciri dosa itu 2 sederhana. 1, bikin gelisah. 2, tidak ingin diketahui orang lain. Coba keluar dari masjid dengan sengaja pakai sendal orang gelisah. Takut orangnya ada, yang mana nih nggak tahu. Tahu-tahu ada yang negor, ya. Waduh, jangan-jangan itu yang punya. Padahal dompet kita ketinggalan isinya 5 juta. Gitu ya. Dia pengen ngambilin karena udah ketakutan, dia dapat sandal baru 50.000 tapi dompetnya hilang. Rugi ya. Atau kadang yang kedua cirinya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Makanya orang kan maksiat sembunyi-sembunyi, ya. Nggak ada seorang suami yang pengen selingkuh dengan izin yang baik. Wah istriku, aku izin ketemu simpenanku dulu ya. Gitu. Nggak ada, ya. Karena ya tidak ingin diketahui. Makanya sederhana. Karena kalau berada di jalan kebaikan, misalkan dia beramal solih, sholat zuhur perlu ke masjid, ya gimana tuh? Masa sembunyi-sembunyi gitu ya? Apalagi yang fardu memang silakan syiar, orang ngelihat nanti siapa tahu ngikutin jadi dakwah, ya. Walaupun nanti ada yang sunnah silakan kalau mau sembunyi-sembunyi. Tapi kalau begitu ketahuan, tadi kamu sholat duha ya? Kok disebut sih? Aku kan malu sholat duha. Gak ada ya. Malah bisa jadi malah, oh iya dong gue gitu ya. Sampai jadi iklan waktu itu ada ibu-ibu sholat duha, tetangganya nelpon, diangkat sama anaknya. Nah, ibumu mana? Lagi sholat duha tante. Si ibu teh sholat seneng. Ketahuan duhanya. Besoknya si ibu keasikan nonton, jadi sholat asarnya 5:30. Tetangga nelpon lagi, diangkat sama si anak. Nah, ibumu mana? Si ibu udah gemetarannya. Akhirnya terucap lah. Sebetulnya terucapnya sederhana oleh si anaknya. Lagi sholat asar tante. Tapi di telinga si ibu itu seolah slow motion. Dan respon, karena teleponnya kan masih kedengeran kan. Sholat asar jam segini. Beres sholat si anak, kamu ngapain bilang kayak gitu tentang? Diciwit. Artinya diciwit. Ya. Kalau bercandaan anak zaman sekarang dia dibilang dicubit ginjalnya. Gimana ya nyubit ginjal masuk ke dalam gitu? Pengen nyubit ginjalnya. Insyaallah. Ada aja ya. Tapi udahlah, yakin lah ya Allah. Dengan yang bikin kita tidak yakin karena dengan janji Allah, ya. Maka ya sudah, yuk hijrah kapan lagi? Tadi kita sudah sepakat, kita punya keinginan, udah dikejar-kejar itu keinginan, belum bahagia juga, ya. Sedangkan orang-orang yang telah mengejar Allah, ya para nabi, orang-orang soleh terdahulu, ya, pahala lebih banyak, dosa lebih sedikit bahkan terampuni, ujian lebih parah daripada kita, tapi tetap jadi yang lebih baik daripada orang-orang kebanyakan. Meskipun kata orang, bodoh ya, masa ngakunya nabi tapi ngebangun kapal di atas gunung selama 80 tahun. Nabi Nuh alaihissalam, kacau kan, pasti gila dia. Dicaci maki, diinin orang, tapi enggak tuh.
Ya kalau yang sekarang kayak orang hijrah, nih dia bodoh ya, ninggalin jabatannya di perusahaan itu, ninggalin uang sebanyak itu, ya. Tapi lihat orang yang hijrahnya berhasil, benar, dan akhirnya hanya Allah saja di hatinya, nggak ada penyesalan. Meskipun kata orang bodoh. Kenapa dibilang bodoh? Sebetulnya beda sudut pandang doang. Dia masih segitu cinta sama dunianya. Ya udah, yang satu lagi sudah ngejar Allah. Jadi kadang ada yang bilang makanya cik atau tobat, nurut sama Allah biar hidupnya nggak ada masalah. Kurang tepat juga. Karena makin nurut sama Allah bisa jadi tambah banyak masalah, ya. Jadi ketika tambah banyak, yang berbeda apa? Sudut pandangnya aja. Definisi tentang nikmatnya yang berubah. Dulu nikmat itu adalah setiap kali keinginan dikabul. Sekarang nikmat itu adalah apapun yang membuat dirinya tambah dekat sama Allah. Ya. Jadi pola hidupnya sudah berubah. Dari yang tadinya bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Perkara hidupnya pun juga sudah berubah. Bukan perkara apakah aku suka, tapi Allah suka atau tidak. Ini ngejar Allah suka. Udah enggak. Apa pernah dengar gitu? Ada nabi yang atau orang soleh asli terus berkata, saya sampai kapan hidup tenang damai kayak gini ya? Kayaknya lebih enak diazab kayak dulu deh. Nggak ada. Atau apakah ada nabi yang pundung? Tahu istilah pundung? Pundung. Diledekin terus jadi diem aja nggak mau ngomong. Ya itu kan pundung juga. Iya, ada baper atau yang ngambek gitu ya. Wahai Rasul, kenapa kau tidak berdakwah hari ini? Kemarin jadi aleku batur, sakit hati dah. Ya, Islamnya tidak akan sebesar ini kalau nabinya ambekan. Tapi tenang, jangankan dicaci, dimaki, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai pun, kalau nggak berikan izin, nggak akan diatur selera. Nggak ada artinya ya. Dicaci. Heh, Denis, monyong kamu? Apa mulut saya langsung mancung? Nah, gini aja. Malah yang jadi monyong yang nyebut kata monyong. Coba nyebutin kata monyong tanpa majuin bibir. Susah. Dipuji juga sama aja, hati-hati lah. Ibu kok kelihatan awet muda ya ibu? Usianya berapa sih bu? Udah 42 loh kok. Terlihat 41,5 ya. Hati-hati. Lumayan ya pak. Setengah tahun sih bisa beramal soleh berapa banyak ya. Tapi ya hati-hati lah, namanya juga habis gelap terbitlah terang, habis memuji terbitlah minjem uang. Muji, ini anakmu cantik ya. Beres-beres ada bisikan mendalamnya. Ada gope dulu ya. Insya Allah. Udahlah nggak rugi, tenang aja. Rugi itu kalau nggak nurut sama Allah. Ya. Yuk sisakan waktu. Ini berapa? 13.58. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan. Atau kalau soal kayak gitu benar. Ya, enggak, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kan tadi Ustaz bilang hijrah itu apa ya? Tujuan. Cuman saya juga pernah lihat cerita UC ya, apa dulu kan orang Indonesia yang itu cobaan dan jadi sabaran itu naik turun. Apakah setiap orang yang hijrah itu harus ibaratkan dari cuci dulu, dibersihin dulu kan supaya dia jadi pantas gitu? Atau memang ada orang yang hijrah tuh nggak pakai dicuci, jadi emang Allah udah ampunin langsung. Terus yang kedua Ustaz, saya pernah juga baca hadis ya, ada istilahnya Umar bin Khattab itu kan di bawah pohon. Jadi apakah memang kita sebagai umat muslim harus 80% akhirat, 20% dunia, atau mungkin di tengah-tengah itu 50% ya? Baik, Waalaikumsalam. Yang pertama tadi terkait kalau hijrah apakah harus benar-benar dicuci dulu. Memang kata Allahnya di surat 29 Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau bahasa sederhananya, jangan kalian ngaku sudah beriman padahal kalian belum diuji. Atau di Al-Baqarah 155 214 kemudian beluan nakum bisyai al-ayat selanjutnya yang garis besarnya hanya sama. Jangan kalian ngaku bisa ke surga sebelum kalian diuji seperti orang-orang sebelum kalian. Diuji dengan apa? Kekurangan harta, kekurangan jiwa, buah-buahan, dan lain-lain. Siapa orang-orang terdahulu? Orang-orang yang justru lebih takwa daripada kita. Tapi mereka makin diuji. Mereka sampai bertanya, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah?
Tadi 155-nya disampaikan, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Terus siapa tuh orang yang diberikan kabar gembira? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 156-nya. Jadi maksudnya kitanya aja sih, menurut kita yang menyebut itu ujian dan penyucian. Padahal dari sudut pandang lain bisa jadi itu tuh pertolongan. Karena kan katanya orang pengen hijrah kan pengen tenang, pengen bahagia. Masalahnya kata Allah tadi, ya kamu makin ngejar semua-muanya, tapi yang benar adalah kami ini hanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya maksudnya gimana? Kadang jadi sebetulnya makin kita mengejar itu semuanya untuk jadi milik kita, padahal aslinya itu semua bukan punya kita, semuanya milik Allah titipan. Ya. Nah, karena kita waktu hijrah itu biasanya terlalu ada banyak kemelekatan, suka banget dengan hartaku, suka banget dengan jabatanku, suka banget dengan popularitasku. Nah, sedangkan untuk bahagia itu justru dengan lepas dari itu semua. Aslama yuslim, Islam, berserah, melepas. Sehingga akhirnya ya memang harus dilepasin dulu. Ibarat hati kita segini-gininya nih, di dalamnya kita taruh macam-macam, hartaku, jabatanku, rumahku, popularitasku. Di sana Allah nyelip sedikit, atau iya sempit-sempitan, ya. Makanya kita udah punya segimana banyak juga masih terasa sempit hati. Kok masih sempet galau ya, masih sempet sedih ya. Kayak yang aslinya ketika akhirnya hijrah itu ada yang nyebutin seperti dia amplop yang lagi dilepas-lepasin semua perangko yang udah kepala nempel. Karena apapun yang menempel, yang melekat pasti jadi masalah. Contoh, mikrofon ini manfaat tidak? Manfaat. Tanpa ini mungkin gak kedengaran semua. Tapi benda sebermanfaat ini nemplok sama tangan saya, melekat, repot. Mau salaman susah, mau makan susah, mau buang air susah, mau mandi susah, ya. Padahal bendanya bermanfaat. Apalagi nih segini di tangan, apalagi nemploknya di hati, ya. Jadi apakah setiap kali orang hijrah itu harus dicuci dulu? Nah, ada waktu di mana kita menganggap itu dicuci, tapi ada waktu kita akan menganggap itu pertolongan. Karena kalau pengalaman pribadi, pulang dari Thailand itu saya dalam keadaan punya rencana cadangan, masih ada sisa uang yang dari Thailand, ya tinggal beberapa ratus juta sih nanti itu. Tapi rencana buat buka usaha dan lain-lain. Pas nyampe Indo, ya udah pengen buka usaha dan yang lain-lain. Kata orangnya mungkin kayak gini, motornya mau kotor, uang haramnya masih disimpenin, ya. Tapi nggak sanggup ya buang duit haramnya ya. Iya ya Allah, saya nggak sanggup langsung membuang semua uang haram tersebut, langsung disedekahin pula semuanya. Kata Allahnya itu mungkin kayak tadi, tenang, diberikan pertolongan. Anda tuh coba bala bantuan dari Allah. Siapa bala bantuannya? Tukang tipu datang semua. Dan bro, bisnis bro, teman dari kecil nih proposalnya buat kamu segini. Oke siap, hilang sampai sekarang juga. Dia jujur, ada juga yang dia jujur, saya juga jujur. Bangkrut usahanya memang gak laku, gak ada yang beli, gak jalan. Jadi, ya udah mulai lagi dari nol. Ya, sampai sempat menjual kaos kaki di emperan, sempat ngerasain jadi kurir, naik motor, bawa paket, ketok-ketokin pintu orang, tok paket, gitu ya, panas-panasan, ada. Tapi ya udah terus. Dan setelah sisa uang haramnya habis ya itulah kali Allah ya. Jadi kayak sisanya pas udah mulai dari nol lagi, ngapa-ngapain aja jadi plus terus. Yang potensi ini paling untung cuma 1 jutaan bro. Dan begitu dijalani, lah kok untungnya malah 15 jutaan ya udah. Jadi kayak seperti itu. Dan waktu setahun 2 tahun awal pas duit yang dibawa dari sana sisa udah dikumpulin capek-capek di sana malah habis. Katanya hijrah malah ditolak, kenapa malah habis-habisan kayak begini. Tapi setelah 2-3 tahun ngejalanin, baru mulai nyadar, itu pertolongan ya, sisa uang haramnya kan jadi gak ada yang kemakan. Coba mau hijrah sambil uang haramnya masih dimakan itu berat plus dipakai buat ibadah malas dan yang lain-lain. Jadi apakah itu ujian, apakah itu penyucian, apakah itu dibakar dulu dosanya, atau disebut pertolongan? Kata saya tergantung sudut pandang. Dan kalau misalnya kita masih segitu cintanya sama dunia, pasti kerasa berat. Sampai dirasa itu adalah hukuman lah, azab dulu lah, atau apa dulu. Bagi sebagian orang, justru azab itu menjadi pertolongan. Ya Allah, mata saya habis ngeliat yang tidak baik, terus sudah hanya matanya kecolok, ya, kena apa, dan akhirnya jadi kelidipan atau gimana. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan bisa gugurin dosa yang tadi. Ya.
Tapi kalau kitanya memang ya masih segitunya melekat, bagi kita bahagia adalah ketika memiliki ini dunia dan seluruh isinya, maka ya bagi kita itu seperti musibah yang luar biasa, padahal pertolongan, ya. Atau bisa jadi kitanya belum pengen surga, ya. Makanya padahal setiap kepahitan itu kan ujungnya cuma dua, kalau nggak gugurin dosa pasti meninggikan derajat, dan kita perlu dua-duanya untuk tambah dekat kepada Allah, untuk tambah dekat ke surga Allah. Tapi kalau emang kita masih belum pengen surga, makanya bete setiap kali diuji. Ya ulama-ulama terdahulu ada yang difitnah, malah beliin kue bolu buat yang mau fitnah. Sampai bingung, saya perasaan habis jahat ke dia, kenapa malah dikasih kue bolu? Ya beda-beda sudut pandang. Ya, jadi ketika nanti nurut sama Allah, yang berubah bukan masalahnya hilang, tapi definisi tentang masalahnya pun berubah. Ya, nikmat dan musibahnya. Dulu nikmat tadi keinginan dikabul, sekarang nikmat apapun yang membuat dia tambah dekat kepada Allah. Musibah adalah apapun yang membuat dia tambah jauh dari Allah, meskipun bentuknya naik gaji, naik jabatan, tapi kalau tambah jauh dari ingat Allah, musibah asli. Yang kedua tadi tentang apa tadi? Apakah kalau misalkan harus 80% akhirat 20% dunia? Ya, karena emang Umar bin Khattab sendiri pernah didatangi tamu negara lagi tidur di emperan trotoar. Pernah nonton serialnya Umar di 30 episode? Lagi tamu negara datang nyariin Umar, ditunjukin malah nggak ada istananya, lagi tidur di emperan trotoar. Coba Pak, di sebelah tukang-tukang yang jualan. Masya Allah itu beliau itu, ya. Terus gimana? Nah, salah satu enaknya dalam Islam itu apapun bisa bernilai amal solih, asal tadi caranya dua, niatnya lillahi ta'ala untuk Allah, dan juga caranya ittiba mengikuti yang dicontohin Rasul, ya. Pengen kerja nih, datang ke rumah sakit ini, tapi dari awal melangkahkan kaki keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Apa berniat ini untuk mencari penghasilan untuk orang-orang yang aku sayang. Di tengah jalan kenapa-napa Pak, syahid, ya. Karena memang dari awal niatnya ibadah, ya. Makanya yuk terus perbaharui niat, perbaharui amal soleh. Nah, karena mau dibilang seimbang lah mustahil Pak. Dibilang seimbang itu berarti 12 jam sholat, 12 jam dunia. Udah mustahil juga kan. Tapi makanya anaknya dalam Islam, ya Allah, istri akhirnya masakin suami, masak, ya udah, karena Allah suka, ini perintah Allah, ya. Gak maaf Bu, aku harus makan di luar, udah janjian sama teman, ibu gak bilang-bilang mau masak. Udah, berarti makanan ini bukan rezeki bapak, dan aku memasak ini bukan supaya dipuji oleh bapak, tapi karena Allah suka. Ya, kan tetap jadi amal soleh. Atau soal silakan pilih, dipuji suami tapi nggak dapat pahala, atau suami nggak puji tapi jadi pahala di sisi Allah. Pengen dua-duanya. Ya begitu ya. Nanti lanjutkan. Jadi silakan semuanya diniatkan untuk jadi ibadah, amal soleh, pertimbangannya yang mana yang Allah suka. Kerjaan, patokannya bukan yang gajinya paling besar, tapi yang paling bikin kita tambah dekat kepada Allah. Udahlah semuanya jadi ibadah, jadi amal soleh. Karena memang kita diperintahkan, ayat tentang Jumatan kan, Jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', disuruh untuk Jumatan dan suruh tinggalkan jual beli, ya. Ada gitu setelah beres sholatnya, wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Disuruh kita bertebaran ke muka bumi mencari rahmat dan karunia Allah. Di zaman Umar juga ada pemuda 24 jam di masjid. Ditanya sama Umar, kamu pemuda umur-umurnya nyari pemasukan untuk berdikari, orang mau kerja pada gimana? Kenapa kamu 24 jam di masjid? Kamu dapat rezekinya dari mana makan minum? Dia cerita, adik saya yang kerja, saya dinafkahin sama adik saya biar bisa 24 jam di masjid. Kata Umar ketika kepada pemuda itu, pahala adikmu jauh lebih besar daripada pahala kamu yang 24 jam di masjid. Asal tentunya si adiknya juga yang wajib-wajibnya terjaga, ya. Bukan yang tanpa sholat, tanpa puasa Ramadan, tapi dia yang wajibnya terjaga, tapi terus di jalan Allah, ya bismillah, diniatkannya untuk jadi ibadah. Setiap tetes keringat yang jatuh, para suami pergi cari nafkah. Wanita di rumah sakit mah adem, ya alhamdulillah. Tapi yang kerjanya masih di luar, tapi tetap pengen yang berkerudung, pengen syari, setiap tetes keringatnya nggak akan Allah sia-sia, ya. Jadi itu maha pemurahnya Allah, ya, maha baiknya Allah. Niatnya benar, caranya benar, meskipun kata orang itu untuk dunia, ya bismillah, bisa jadi pahalanya besar di sisi Allah. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Terus,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Apakah itu harus meninggalkan lingkungan kita? Nah, kalau tidak meninggalkan dirasa tidak mendukung. Sesekali Allah tolong, ya, ketika memang izin.